Pada video kali ini kita akan mulai belajar tentang jaringan komputer atau komputer network. Kita akan mulai dari basic banget, yaitu kita kenalan dulu dengan komputer network. Nah, sebenarnya network itu apa sih dan fungsinya apa? Secara sederhana, fungsi dari komputer network adalah mempermudah kita untuk sharing informasi. Nah, contoh di sini kita sudah memiliki gambar dari komputer network itu sendiri ya. Di sini kita lihat bahwa kita memiliki laptop, kemudian ada komputer ya. Terus di sini ada printer, ada PlayStation jadi untuk main game. Kemudian ada smartphone dan juga ada komputer lagi. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bahwa semua device ini, baik laptop, kemudian komputer, printer, dan lain-lain, itu terhubung ke router. Ada yang terhubung ke router menggunakan kabel, ada juga yang menggunakan wireless. Nah, ketika semua device ini sudah terhubung ke router, maka semuanya sudah membentuk suatu jaringan komputer. Nah, kalau sudah terbentuk jaringan komputer seperti ini, maka mereka semua sudah bisa saling bertukar informasi. Nah, jadi ini adalah gambaran sederhana dari jaringan komputer itu sendiri ya. Nah, sekarang kita akan coba ngobrol tentang fungsinya. Jadi contohnya, dulu kalau misal kita belum ada jaringan komputer ya. Jadi di sini kita coba geser dulu. Kemudian saya coba gambarkan begini. Dulu sebelum ada jaringan komputer, contohnya misal di sini kita punya ruangan, anggapannya di sini katakanlah kita punya 6 komputer. 6 komputer seperti ini. Contohnya suatu saat misal kita ingin ngeprint. Jadi anggap aja ke 6 komputer ini semuanya pengen ngeprint. Dulu sebelum ada jaringan komputer, kalau suatu komputer ingin ngeprint, maka harus ada printer yang tercolok ke komputer tersebut. Nah, jadi kalau misalkan 6 komputer ini ingin ngeprint bersamaan, artinya ya berarti di setiap komputer harus ada printer. Contohnya di sini di komputer satu ada printer, di sini harus ada printer, di sini harus ada printer, di sini juga harus ada printer, di sini ada printer, dan di sini juga harus ada printer lagi. Bisa kita bayangkan ya di sini. Kalau misal kita punya 6 komputer, artinya kita harus punya 6 printer. Nah, sekarang bayangkan gimana kalau misal dalam suatu kantor ada 100 komputer. Ya berarti kita harus punya 100 printer. Nah, tentu saja itu tidak efisien ya. Terlalu banyak biaya, terlalu banyak kos yang perlu kita keluarkan untuk membeli printer untuk setiap komputer. Nah, dengan jaringan komputer ini bisa teratasi. Dengan adanya jaringan komputer, sekarang kita hanya perlu satu printer saja. Di mana satu printer ini kita hubungkan ke router, ke jaringan. Nah, nanti ketika komputer-komputer ingin ngeprint, maka dia tinggal ngeprint melalui jaringan komputer. Mau ada ratusan komputer pun, itu bisa menggunakan satu printer saja. Nah, itu adalah kelebihan atau keuntungan dari jaringan komputer. Tentu saja sangat mudah ya teman-teman. Nah, selain itu, contoh lain adalah untuk sharing data. Dulu, atau bahkan sebenarnya sekarang masih kepake sih. Teman-teman pasti sudah ada namanya flash disk ya, untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lain. Jadi contohnya nih, misal kita ingin mengcopy data dari komputer ini ke laptop. Nah, kalau belum ada jaringan komputer, kita bisa saja menggunakan flash disk ya. Jadi flash disk ini kita colokkan ke komputer. Kemudian dari data dari komputer kita pindahkan ke flash disk. Setelah selesai, flash disk ini akan kita bawa ke laptop. Kemudian kita colokkan ke laptop. Nah, baru dari flash disknya itu ya kita copy lagi ke laptop. Sampai sekarang kita sudah berhasil memindahkan data dari komputer ke laptop. Namun cara ini kurang efisien sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus memindahkan flash disk dari komputer ini ke laptop.
Sekarang bayangkan misal komputer ini ada di gedung lantai 1 katakanlah. Sedangkan laptopnya itu ada di gedung lantai 10. Untuk memindahkan data saja, maka kita harus berjalan dari lantai 1 ke lantai 10. Meskipun mungkin menggunakan lift, tapi tetap saja kita harus berjalan. Nah, sekarang kalau kita sudah menggunakan jaringan komputer, maka sharing data itu bisa dilakukan melalui jaringan komputer. Asalkan komputer dan laptop itu bisa terhubung ke jaringan komputer yang sama. Contohnya misal di sini sudah terhubung ke router yang sama. Maka laptop dan komputer ini sudah bisa saling sharing data melalui jaringan komputer. Nah, jadi itu adalah beberapa contoh ya penggunaan jaringan komputer secara sederhana. Selain itu, sebenarnya teman-teman pasti sih sudah menggunakan jaringan komputer. Contohnya misal dari handphone teman-teman. Ya, di sini ada handphone. Kemudian teman-teman membuka halaman Facebook. Ketika teman-teman mengakses facebook.com, itu teman-teman sebenarnya sudah memanfaatkan jaringan komputer. Kenapa demikian? Karena handphone teman-teman itu sebenarnya connect ke router menggunakan WiFi. Kemudian router itu terhubung ke ISP. ISP ini adalah Internet Service Provider ya. Jadi penyedia jasa internet. Kemudian dari ISP itu terhubung ke internet. Ini adalah internet yang sangat luas. Di suatu tempat di internet itu ada namanya Facebook. Ada sebuah server besar miliknya Facebook itu yang terhubung ke internet. Jadi sebenarnya ketika kita mengakses facebook.com, itu handphone kita akan mengarah ke router. Kemudian dari router mengarah ke ISP. Dari ISP mengarah ke internet dan suatu saat akan sampai ke facebook.com. Di sini kita bisa lihat bahwa kita memanfaatkan jaringan komputer. Tidak hanya facebook.com ya, begitu juga dengan misal ada YouTube. Kemudian misal ada Twitter. Atau bahkan ketika teman-teman nonton video ini, teman-teman sudah memanfaatkan jaringan komputer. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya gambaran tentang apa itu jaringan komputer. Pada video berikutnya saya akan menunjukkan jaringan komputer yang paling sederhana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.